Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang kebijakan politik dan ekonomi pada masa Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Perkenalkan, kelompok kami atas nama Saya Junaria. saya Lydia Aprianti, Saya Heldariani. saya Nafida Abdulsa Fitri, Saya Maryam. saya Mutiara Ramadini. Saya Muhammad Mulyadi. Kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi pada masa Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sebelum kita memulai penjelasannya, adapun tujuan pembelajaran yaitu menganalisis kebijakan politik dan ekonomi pada masa Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid secara resmi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 1999 dilakukan pada sidang paripurna melalui pemungutan suara anggota MPR. Dengan demikian, Abdurrahman Wahid atau lebih kita kenal dengan panggilan Gus Dur, beliau berhasil memenangkan pemungutan suara secara resmi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat, yaitu pada tanggal 20 Oktober 1999. Dengan demikian, untuk menjalankan pemerintahannya, Presiden Gus Dur membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional. Selanjutnya, kebijakan politik pada masa reformasi Abdurrahman Wahid. Yang pertama, Abdurrahman Wahid memisahkan TNI dengan Polri. Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan kembali tugas dan fungsi serta lingkup tanggung jawab dari polisi dan TNI. Karena kepolisian memiliki tugas dan fungsi untuk yang berkaitan dengan keamanan dan pengamanan di wilayah sipil. Sedangkan tugas dari TNI yaitu yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara secara militer. Yang kedua, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Hal tersebut dilakukan karena adanya oknum dari kedua lembaga tersebut yang kerap melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Hal tersebut karena kecintaan Gus Dur dan kita semua dan sahabat-sahabat semua dari Papua berkomitmen menguatkan sisi kemanusiaan dan persatuan antar sesama anak bangsa pada tahun 1999. Yang keempat, mengakui Konghucu menjadikan Imlek sebagai libur nasional. Hal tersebut karena menurut Gus Dur bertoleransi memberikan distribusi yang besar dalam pembangunan kehidupan beragama. Bertoleransi juga memberikan atau menjadi kebutuhan mendasar yang harus dibangun. Yang kelima, penerapan otonomi daerah. Gus Dur menerapkan kebijakan-kebijakan yang lain yang sudah dijelaskan di dalam menjalankan pemerintahannya. Gus Dur sering melakukan kerjasama antara negara satu dengan negara lainnya. Selanjutnya, kebijakan ekonomi pada masa reformasi Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang pertama, buruknya hubungan IMF dengan Indonesia. Dengan demikian, dana imported internasional atau IMF lahir dari suatu kritis imperialisme yang semakin memburuk dan menghasilkan perang perampasan yang menindas seluruh dunia. Yang kedua, banyaknya investor asing mencabut investasinya.
Modal asing di Indonesia dapat membentuk atau membantu pembangunan negara dengan berdirinya perusahaan-perusahaan baru, sehingga adanya pemasukan negara berupa pajak, penghasilan dan penyerapan tenaga kerja, dan pengalaman perdagangan internasional atau disebut dengan impor dan ekspor. Selanjutnya, kondisi ekonomi Indonesia masa Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sistem ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada kebaikan. Di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil. Yang kedua, hubungan pemerintah di bawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah seperti amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, penerapan otonomi daerah atau kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri dari revisi APBN 2001 yang terus tertunda. Yang ketiga, politik dan sosial yang tidak stabil dan semakin parah yang membuat investor asing enggan menanam modal di Indonesia. Yang keempat, makin rumitnya persoalan ekonomi yang ditandai lagi dengan pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 koin. Dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dari perdagangan saham di dalam negeri. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.